Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di ATE Channel. Nah, episode sebelum kali ini kami masih berada di Palabernato nih teman-teman. Nah, kali ini kami akan mengunjungi Gunung Winarum Karanghau, Desa Cisolok. Tentunya vlog hari ini saya tidak sendiri ya teman-teman, saya bersama rekan-rekan ATE saya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana keseruannya di sana, ikutin terus vlog kita hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, di episode 10 spesial Palabernato saat ini kami sedang berada di Gunung Winarum Karanghau, Desa Cisolok nih teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan tempat yang cukup dikeramatkan oleh warga Cisolok dan juga sekitarnya. Dan tempat ini juga menjadi tempat destinasi wisata ataupun destinasi ziarah untuk warga Palabernato ataupun di luar Palabernato. Nah, untuk teman-teman yang mungkin akhir pekan ini akan berencanakan liburan, mungkin bisa mampir ke Gunung Winarum Palabernato ya teman-teman di Desa Cisolok. Penasaran dengan keseruannya? Ikutin terus vlog kita hari ini sampai selesai teman-teman. Gunung Keramat Winarum Karanghau di Desa Cisolok ini merupakan sebuah tempat yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi. Berlokasi di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan berada tepat di atas tebing karang. Nah, berdasarkan cerita masyarakat sekitar, Gunung Winarum Karanghau ini memiliki sejarah dan kekuatan spiritual yang tinggi dan bahkan dianggap sebagai tempat yang keramat. Maka dari itu, Gunung Winarum Karanghau ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual ataupun aktivitas spiritual, baik aktivitas ritual keagamaan seperti doa dan persembahan, aktivitas meditasi, ataupun digunakan sebagai tempat untuk memuja dan menghormati leluhur. Tak hanya itu, Gunung Winarum Karanghau pun juga digunakan sebagai salah satu tempat wisata, dan untuk mengetahui apa saja yang ada di sana, kita harus melewati beberapa anak tangga ya teman-teman. Nah teman-teman ATE Channel, keramat Gunung Winarum Karanghau ini telah dijadikan sebagai tempat wisata dan juga tempat berziarah. Hal ini dikarenakan nilai spiritual dan budaya lokal yang cukup tinggi membuatnya menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan ataupun penziarah yang datang berkunjung. Tak hanya itu, dengan lokasi yang tinggi membuat Gunung Winarum ini menawarkan pemandangan atas laut yang sangat indah, dan deburan ombak yang menghantam batu karang cukup jelas ya teman-teman. Jauh berbeda dengan ombak di kota Ternate yang lebih tenang, tetapi tetap sama-sama memiliki keindahan alam yang luar biasa untuk kita syukuri. Di sini terdapat 4 makom karomah dan juga pasanggerahan, yang mana menurut warga setempat ini dulunya merupakan tempat Nyi Roro Kidul atau yang dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, yang mitosnya pernah bersemayam di tempat ini. Gimana nih teman-teman, cukup menarik ya cuplikan cerita sejarah ataupun mitos yang ada di tempat ini. Saksikan vlog kita sampai akhir ya teman-teman. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, bahwa di Gunung Winarum ini terdapat beberapa warung yang menjual makanan ringan, mie instan, kelapa, dan juga makanan minuman lainnya. Jadi kalau di antara kalian ada yang kesini dan kelelahan setelah menaiki anak tangga dalam perjalanan, kalian bisa mampir istirahat sambil menikmati pemandangan yang ada di sini.
Di perjalanan tadi pun kita melihat ada beberapa warung yang menjual souvenir, bunga atau cindramata, dan di depan tadi di dekat warung terdapat pos pendaftaran ya teman-teman. Nah, pos pendaftaran ini berfungsi sebagai tempat informasi bagi para wisatawan yang datang ke sini untuk mengetahui sejarah tempat ini. Dan selain itu, pos pendaftaran ini pun digunakan sebagai tempat membayar biaya masuk ya. Untuk kalian yang berkunjung ke sini, jangan lupa menjaga adab dan sopan santun ya teman-teman. Teman-teman ATS Channel, saat ini kami sedang berada di sebuah bangunan yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tempat ini disebut juga sebagai makom atau pasanggerahan. Di ruangan yang serba didekorasi hijau terdapat beberapa lukisan besar Nyi Roro Kidul yang digunakan sebagai simbolis bahwa dahulu Nyi Roro Kidul pernah singgah di sini. Di sini juga terdapat kursi dan meja serta lemari berisi kebaya yang konon katanya digunakan oleh Nyi Roro Kidul. Selain itu, di dalam ruangan ini terdapat dua makom yang ditutup tirai hijau dengan payung berwarna hijau. Nah, makom tersebut merupakan makom Nyi Mas Ratu Dewi Nyi Roro Kidul, dan di sampingnya adalah makom Nyi Mas Ratu Dewi Nagasari yang merupakan ajudan Nyi Roro Kidul yang ada di Pelabuhan Ratu. Oh iya teman-teman, lukisan di sini merupakan ilustrasi perwujudan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Untuk mengetahui wujud aslinya dan fakta sebenarnya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari kita untuk tetap menghormati dan menghargai. Melipir ke ruangan yang lain ya teman-teman, di sini di paling depan pagar terdapat makbaroh Syekh Hasan Ali, yaitu seorang ulama keturunan Banten yang dimakamkan di Gunung Winarum Karanghau. Beliau juga memiliki silsilah dengan Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Kemudian di ruangan yang di depannya dipagari ini dengan bacaan doa di dalamnya terdapat beberapa situs makbaroh atau makom karomah. Salah satunya warga asli pribumi yang bernama Eyang Rembang. Sekarang kita sudah berada di dalam makom. Pertama di sini ada makom Eyang Jalak Mata Makuta. Beliau ini merupakan sosok yang dihormati oleh masyarakat setempat. Kemudian terdapat makom Eyang Rembang Sanca Manggala, yaitu tokoh yang berasal dari Rembang dan singgah di Gunung Winarum Karanghau. Eyang Rembang ini melakukan perjalanan dakwah didampingi oleh pengawal setianya, yaitu Eyang Lendra Kusuma dan Eyang Jalak Mata Makuta. Untuk makom Eyang Lendra Kusuma ini ditemukan di lokasi proyek pembangunan Hotel Samudra Beach atau yang sekarang disebut Grand Ina Samudra Beach Hotel. Lalu makamnya ini dipindahkan ke Gunung Winarum Karanghau sesuai dengan petunjuk Kiai Haji As'ari dari Cimaja. Dan sekarang makam Eyang Lendra Kusuma ini berada di tengah-tengah kawasan Gunung Winarum Karanghau bersama makam tokoh lainnya. Jadi itulah beberapa makom karomah yang ada di Gunung Winarum Karanghau, Cisolok, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi teman-teman. Dan Gunung Winarum ini merupakan situs penyebaran agama Islam yang memiliki nilai spiritual yang cukup tinggi di sini. Teman-teman, perjalanan selanjutnya adalah kita akan menuju Karangkursi dan pemandian Tancang Sumur 7, di mana ini merupakan situs keramat cagar budaya. Bisa kita lihat ya teman-teman bahwa di papan informasi ini terdapat beberapa larangan. Salah satunya adalah untuk tidak boleh bersandar di pagar pembatas, membuang sampah ke laut, mencoret-coret di area situs, mengganggu orang meditasi, dan juga lainnya. Jadi untuk teman-teman yang akan pergi ke sini, tolong diingat dan dijaga larangan apa saja yang ada di tempat ini ya teman-teman.
Sebelumnya kita telah mengunjungi para makom atau karomah yang ada di sini. Sekarang sebelum kita ke Karangkursi, bisa kita lihat dulu ya teman-teman, pemandangan lautnya di sini ini sangat indah. Nah, deburan ombaknya di sini cukup besar. Nah, Karanghau ini sendiri merupakan salah satu pantai di Teluk Pelabuhan Ratu, Sukabumi dengan ciri khas bukit karang yang menjorok ke laut dan banyaknya lubang-lubang di sekitar batu karang. Nah, oleh karena itu pantai ini dinamai Hau karena menyerupai tungku api yang dimana dalam bahasa Sunda Hau di sini artinya adalah tungku. Pantai Karanghau ini seringkali dikaitkan dengan mitos singgasana Nyi Roro Kidul. Selain di atas ada pasanggerahannya, masyarakat juga mempercayai bahwa pantai ini adalah singgasana dari Ratu Pantai Selatan. Pantai Karanghau ini merupakan destinasi favorit untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Nah, untuk teman-teman yang akan datang ke sini, tolong berhati ya teman-teman, karena ada beberapa area yang dilarang untuk berenang. Bisa kita lihat sendiri pemandangan di belakang kita ini, deburan ombaknya cukup besar teman-teman, dan kedalaman pantainya pun cukup dalam. Jadi untuk teman-teman yang akan ke sini, tolong berhati-hati. Nah, teman-teman, ini merupakan pemandangan dari Karangkursi yang memiliki daya magis yang cukup tinggi dan masih dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Untuk lokasinya ini sendiri berada di ujung pantai Karanghau, dan tempat ini merupakan tempat favorit dari presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang mana beliau pernah datang mengunjungi pantai Karanghau. Teman-teman, walaupun kawasan pantai Karanghau ini memiliki cerita mistis, tetapi juga di sini menyimpan keindahan pemandangan alamnya. Apalagi saat ini setelah dilakukan beberapa renovasi, fasilitas-fasilitas ataupun spot-spot di sini terlihat jauh lebih baik. Seperti yang kita lihat, ada spot tugu berbentuk perahu dan juga tulisan pakidulan yang menjadi daya tarik wisatawan yang akan datang. Beranjak ke spot lainnya, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat sumur tujuh yang juga merupakan salah satu di antara tempat keramat di pantai Karanghau. Di sini juga memiliki daya magis yang tinggi ya teman-teman. Jadi tak jarang banyak orang atau pengunjung dari berbagai daerah yang sengaja datang ke sini untuk melakukan ritual mandi di sumur tujuh ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan dan terkabul segala keinginannya. Ritual mandinya ini dilakukan dengan berendam di lubang sumur karang dan nantinya dibacakan doa-doa oleh kuncen atau juru kunci yang ada di sini. Kawasan Sumur Tujuh Pantai Karanghau ini terbentuk secara alami dari proses geologi selama bertahun-tahun. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa air dari masing-masing sumur memiliki khasiat tersendiri dan ada waktu tertentu yang dianggap sakral, di mana sebagian pengunjung datang untuk berziarah kemudian menjalani ritual mandi di Sumur Tujuh ini. Mitosnya Sumur Tujuh ini dipercaya memiliki keterkaitan dengan istananya Nyi Roro Kidul teman-teman, dan diyakini berada di dasar samudra. Tak jarang bahkan yang mengaitkan bahwa keberadaan sumur ini dengan para petapa atau sosok-sosok spiritual yang konon pernah bertapa di tempat ini. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk datang ke sini?
Teman-teman ATS Channel, vlog kali ini adalah untuk memberitahu kepada teman-teman bagaimana cerita menarik atau sejarah yang ada di sini. Kami tidak bermaksud untuk memaksa kalian untuk mempercayai setiap mitos yang ada di sini. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui informasi lain atau cerita menarik yang ada di sini, kalian boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saksikan terus vlog kita sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Nah, itulah tadi perjalanan vlog kita ke Gunung Winarung, Karanghau, Desa Cisolok. Selain memiliki cerita mistisnya, di sini juga menawarkan pemandangan yang cukup indah, apalagi saat melihat matahari terbenam. Nah, untuk teman-teman saksikan terus vlog kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih telah menonton vlog kita hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa.